Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, Shalom, berkah dalam, piye kabare? Semoga Anda semua tetap diberikan rahmat, kesehatan, dan sukacita. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun, dan pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu, yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar kisah tentang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Orang-orang Farisi membawa kepada Yesus dan mengatakan bahwa perempuan ini menurut hukum dia harus dirajam sampai mati. Tetapi Yesus tidak berkata sepatah kata pun pada waktu itu. Dia hanya tunduk dan menulis di tanah. Ketika mereka semakin mendesak dia, Yesus bangkit berdiri lalu berkata, "Kalau kamu merasa diri tidak pernah berbuat dosa, hendaklah kalian mengangkat batu lalu melempari perempuan ini dengan batu sampai mati." Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus tidak menghukum siapapun, tetapi Yesus mengajarkan kepada kita hati yang berbelas kasih, hati yang mau mengajak orang lain untuk bisa bangkit dari kelemahan hidup mereka, dari dosa-dosa mereka, dan menjadi pribadi yang baik. Hidup kita diajarkan oleh Yesus untuk tidak melihat kelemahan orang lain, tidak melihat dosa-dosa orang, lalu melupakan dosa kita sendiri. Tetapi kita diajak oleh Yesus untuk melihat kebaikan dalam diri seseorang. Masa Prapaskah adalah masa di mana kita berbuat baik, mengajak semakin banyak orang untuk berbuat baik, untuk bertobat, dan membenamkan mereka dalam kerahiman Allah. Yesus tidak menghukum siapapun. Yesus mengingatkan kepada Anda dan saya bahwa kita semua orang berdosa. Tapi bagaimana kita berjuang untuk berbuat baik, memperbaharui diri kita, dan membiarkan rahmat Allah mengalir dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita tidak melihat kelemahan orang lain. Kalau kita merasa bahwa kita jauh lebih baik dari orang lain, mari dengan kebaikan yang kita miliki, kita menuntun mereka yang berdosa agar mereka kembali bertobat. Itulah hati kerahiman Allah. Itulah hati yang penuh dengan belas kasih. Dan itulah yang diajarkan Tuhan kepada kita.
Jangan melihat kelemahan orang lain, lalu lupa akan kelemahan diri sendiri. Tuhan adalah Allah penuh kasih, maka lakukan itu juga dalam kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur untuk rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Tambahkan iman kami Tuhan, agar kami tidak menghakimi siapapun, agar kami tidak hanya melihat kelemahan orang lain, tapi juga berjuang untuk membawa mereka ke jalan yang benar. Bantulah kami masing-masing untuk memperbaharui diri, untuk menyesali dosa-dosa kami, dan bangkit untuk menuju kepada kehidupan abadi yang Engkau janjikan kepada kami. Bantulah kami Tuhan, agar hidup kami sungguh-sungguh menjadi pujian bagi nama-Mu. Berkati kami dengan berkat-Mu sendiri Tuhan, agar kami merangkuli semua orang-orang yang berdosa, dan biarlah kami sama-sama berjalan demi kemuliaan nama-Mu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.